Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saat ini saya akan memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan mengenai jangan pernah menahan kebaikan. Tertulis di dalam Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku kekasih Tuhan, Allah telah berkenan mengaruniakan kepada kita roh-Nya yang kudus. Roh Kudus yang memimpin kita untuk percaya kepada Yesus dan melakukan segala perintah-Nya. Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan menuntun kita untuk dengan tekun melakukan segala perintah-perintah dari Yesus Kristus. Salah satunya adalah melakukan kebaikan bagi sesama. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, kita harus melakukan semua hal yang baik dan membenci dan meninggalkan hal-hal yang jahat. Kita harus peka melihat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ini adalah peluang yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita bisa membantu sesama berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang seiman sebagai pengikut Kristus yang sejati. Hendaklah kita percaya bahwa tidak ada lagi yang kebetulan di dalam hidup ini. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kita bisa menyatakan kebaikan. Semua diatur oleh Tuhan, termasuk dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita berkomunikasi. Disitulah ajang, disitulah waktunya untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan baik, melalui pernyataan kebaikan kita kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebaikan adalah sifat alami. Kebaikan adalah sifat alami dan sifat ilahi yang harus terpancar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa saudaraku? Di dalam Efesus 5 ayat 8-9 mengatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mengapa kita harus menyatakan kebaikan, saudara? Karena kebaikan itu adalah sifat dari anak-anak terang. Bapak, Ibu, saudara dan saya adalah anak-anak terang yang akan terus menyatakan kebaikan bagi dunia ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik adanya. Dan teladan yang Dia berikan adalah teladan kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Perbuatan baik yang Tuhan nyatakan tidak melihat status dan latar belakang, tidak melihat budaya dan kondisi kehidupan kita. Salah satunya adalah menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka dalam segala keterikatan, dan memberi makanan kepada yang lapar. Karena Tuhan Yesus Kristus, semua kita wajib untuk meneladani Dia. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, mari kita belajar untuk menyatakan kebaikan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak semua orang Kristen itu baik adanya. Dan tidak semua hamba-hamba Tuhan sekalipun dalam pelayanan dia baik. Tetapi dalam praktek kesehariannya kalau tidak menyatakan kebaikan Tuhan, itu sama halnya kita bukanlah sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Amsal 27 ayat 2 juga mengatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kebaikan Tuhan dapat terlihat ketika orang-orang lain melihat Kristus lewat kehidupan kita, melihat perbuatan keseharian kita, bukan sekedar dalam pelayanan, bukan dalam sekedar ketika kita beribadah, tetapi di dalam segala aspek kehidupan. Kita belajar kepada Dorcas. Dorcas adalah orang yang baik. Dan orang-orang Yahudi memanggilnya sebagai Tabita, yang artinya rusa betina. Di timur Rusia, betina adalah gambaran tentang kecantikan. Dorcas menunjukkan suatu kecantikan. Ini berbicara mengenai kebaikan. Kebaikan yang kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita belajar kepada Dorcas di akhir hidupnya ketika dia meninggal. Orang-orang meminta kesembuhan dan akhirnya Tuhan menghidupkan kembali Dorcas. Dan orang-orang bisa melihat kehidupan Dorcas selama dia hidup. Dan ketika dia dibangkitkan dari kematian,
orang-orang menjadi percaya kepada Kristus. Mari kita menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa menyatakan kebaikan bagi sesama, membangkitkan orang-orang yang mati rohani, mati imannya di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.